wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua. Mata pelajaran prakarya kelas 9. Hari ini kita masuk bab 2 yaitu rekayasa dengan pokok materi prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas prinsip kelistrikan dahulu. Wawasan kelistrikan. Listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia. Dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa dekat. Kok bisa? Ini aja. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Meskipun demikian, di Indonesia masih terdapat daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Hal yang demikian dikarenakan budaya masyarakat yang ingin mempertahankan tradisi nenek moyang. Misalnya, suku Baduy dalam, suku Kampung Naga, dan lain sebagainya. Dalam melakukan aktivitas keseharian, kita tentu tidak dengan mudah terlepas dari benda-benda elektronik yang digerakkan oleh listrik, seperti TV, handphone yang sampean pegang sekarang. Tuh, kalau nggak ada listrik kan nggak bisa dipakai. Baterai nyempek, terus sampean ngecasnya ambil apa? Nggak ambil listrik. Seseorang membutuhkan handphone untuk melakukan panggilan jarak jauh, telepon, handphone. Namun jika kondisi handphone habis baterainya dan tidak ada sumber arus listrik, maka kegiatan semacam itu tidak dapat berjalan. Dengan demikian dibutuhkan sumber arus listrik untuk memperlancar dan membantu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia, sehingga aktivitas itu akan lebih mudah. Pengertian. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif elektron. Dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Jenis arus listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Nah, jenisnya apa saja? Ada DC dan AC. Arus searah atau DC, direct current. Arus bolak-balik atau AC, alternating current. Nah, pembangkit tenaga listrik itu ada PLTA. PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air. Adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. PLTU atau singkatannya pembangkit atau kepanjangannya pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU ini, uap ditampung dan disalurkan untuk memutar turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contoh PLTU itu di Semarang, Jawa Tengah, dan PLTU Suralaya, Cirebon, Banten. PLTN, kepanjangannya pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk
untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Contoh PLTN ada di Jepang dan Opnix di Uni Soviet. PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara, menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik. Contoh PLTB ini di Bukit Asam, Sumatera Utara. Jadi PLTB ini 11-12 sama pembangkit listrik tenaga uap, karena dari batu bara itu menjadikan uap untuk menggerakkan turbin. Sama kan? Uap untuk menggerakkan turbin. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Jadi menerima cahaya matahari pada waktu siang itu untuk energinya. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling atau turbin. Kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutar generator. Dari generator inilah mekanik diubah menjadi energi listrik. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell, agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan. Perlu disimpan pada baterai. Ini contoh PLTA. Jadi tenaga utamanya itu dari air. Ini PLTN, tenaga nuklir. PLTB, batu bara. PLTU, tenaga uap. Tenaga surya ini panel untuk menerima cahaya matahari. Hitam-hitam. Pembangkit listrik tenaga angin, seperti ada kipas di atasnya itu. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya atau bisa lewat grup kelas. Nanti saya tanyakan apa yang mau ditanyakan, apa yang kurang jelas. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.